kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu Tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Saudari Faizah. Kepada Saudari Faizah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka Quran Surat Ali Imran ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislahum ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Faizah yang telah memimpin Tadarus Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan kita yang menirukan. Amin. Acara selanjutnya yaitu inti acara yang akan disampaikan oleh Ustadz Biasawi. Kepada Ustadz Biasawi kami persilakan. Oke, cek, terima kasih. Halo teman-teman. Halo. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Halo. Oke, bisa fokus ya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Ini kenapa bulan Syawal ini menjawab salam kok belum semangat dan belum kompak? Ini pertemuan perdana bersama Buya Bayu di bulan Syawal ya. Kenapa kok nggak semangat? THR-nya udah habis. Udah habis THR-nya. Wah, pantas pada lemes ya.
Oke, ulang lagi menjawab salam dari Buya Bayu, harus semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa puji dan puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Jumat malam pekan terakhir ya, bener ya? Oh bener, salam ya. Pekan terakhir seperti biasa rutinan bersama Buya Bayu. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini, teman-teman yang berjalan bersama-sama di sini, teman-teman yang duduk bareng di sini senantiasa dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada superhero terbaik sampai akhir zaman besok, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, role model terbaik, pemimpin terbaik. Beliau adalah siapa teman-teman? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nek mengaku umatnya, nek mengaku sebagai umatnya gampang gak guys? Hei, halo. Nek mengaku sebagai umatnya Rasulullah gampang gak? Gampang ya? Ya Rasulullah, aku mengaku sebagai umatmu. Yang sulit itu apa? Yang sulit adalah ketika diakui sebagai umatnya Rasulullah. Maka ketika kita berjuang diakui sebagai umatnya Rasulullah, ya maka kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak velocity, ya kita nggak velocity. Oke. Nanti kita velocity bareng. Ada yang di sini kemarin berbuka puasa velocityan? Oh enggak ya. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya velocity di berbuka puasa? Wah ini pertanyaan sangat culture. Iya lagi. Tahu ya? Oke. Baik teman-teman, saya berdiri. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Gimana semua sehat ya? Alhamdulillah. Saya mau nanya nih sama teman-teman, kemarin di bulan Ramadan apa yang meningkat di dalam kehidupan teman-teman? Wih, ini sing cowok malah arisan dewi. Ayo, aku takon. Saya mau nanya sama teman-teman semua, kemarin waktu Ramadan itu yang meningkat di dalam kehidupan teman-teman apa? Ketakwaan. Wih, masya Allah. Ini jawaban template anak soleh ya. Ada lagi? Wih, masya Allah. Jadwal pengajian ini padat. Alhamdulillah Ustaz, di bulan Ramadan kemarin intensitas berangkat saya ke masjid itu sangat tinggi ya. Bukan karena tarawih atau karena sholat subuh, tapi karena takjil. Oke, ada lagi? Apa yang meningkat? Berat badan meningkat nggak? Oh meningkat ya. Saya juga alhamdulillah meningkat ya. Dan di bulan Syawal ini tambah peningkatan. Nah seperti itu. Nah artinya apa teman-teman? Halo. Hai. Nah, setelah bulan Ramadan, sekarang kita masuk di bulan apa? April. Bulan apa, teman-teman? Syawal. Bulan apa, teman-teman? Syawal dan April ya. Kita masuk bulan Syawal. Teman-teman, apa sih makna dari Syawal tuh? Ayo, Bayi mau nanya. Guys, sing cowok orang meneng wae ngobrol wae. Saya mau nanya, apa makna dari Syawal tuh? Oh, maknanya adalah amplop. Apa? Syawal itu apa maknanya? Syawal maknanya adalah peningkatan. Apa yang seharusnya meningkat di bulan Syawal? Wih, masya Allah, anak soleh banget, iman dan takwa. Saya mau nanya sama teman-teman semua, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama di bulan Syawal ini sama nggak Tuhannya? Siapa Tuhan kita? Allah. Saya mau nanya lagi, kitab yang kita baca di bulan Ramadan kemarin sama di bulan Syawal ini sama nggak kitabnya?
Kitabnya apa? Al-Quran. Oke, Buya nanya lagi. Tempat yang kita sujud di bulan Ramadan sama di bulan Syawal ini sama nggak tempat sujudnya kita? Di mana? Masjid. Buya mau nanya, kenapa harus berbeda di antara bulan Syawal dengan bulan Ramadan? Nah, makanya di bulan Syawal ini ada maknanya namanya peningkatan. Harusnya yang meningkat itu adalah amal apa? Iya, kotak amal. Bukan, yang meningkat adalah amal soleh kita. Oke, teman-teman, Buya Bayu berdiri di sini ini kan pertama kali Buya Bayu hadir di bulan Syawal ya. Yang paling penting, yang paling utama adalah saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga seluruh amalan kita bersama di bulan Ramadan kemarin bisa Allah catat sebagai amal soleh, dan semoga dosa-dosa kita di bulan Ramadan kemarin dan bahkan setahun ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Karena kita setiap habis tarawih minta apa teman-teman? Kita minta apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Rob, engkau adalah maha pemaaf dan engkau cinta dengan orang-orang yang pemaaf, maka maafkanlah aku. Engkau sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat, maka maafkanlah aku. Yuk, saya mau nanya, siapa yang di sini sudah soleh? Kecuali Pak Soleh. Ada yang sudah soleh? Tidak ada. Maka kita di sini semua adalah orang-orang yang orang yang pernah salah tapi pengen soleh. Oke. Alhamdulillah ya, Ramadan kemarin bahkan sandal yang nggak pernah kelihatan di masjid, kelihatan di masjid. Betul ya? Bahkan anak muda yang mungkin nggak pernah kelihatan di masjid juga alhamdulillah bisa kelihatan di masjid ya. Itu berkahnya Ramadan. Nah, bulan Syawal ini hanya tersisa pemain inti. Siapa? Nih, kita-kita yang ada di sini nih ya. Maka Buya Bayu minta coba tepuk tangan yang spesial buat kita semua yang ada di sini. Oke. Baik, teman-teman, tema kita apa malam hari ini? Halo, baca bareng-bareng. Ayo, tema kita apa malam hari ini? Statue. Kemarin ada yang nanya, Buya Bayu, kenapa kok materinya atau judulnya statue? Ini membahas tentang masalah seorang cewek yang dia cuek terhadap seorang cowok. Ya kalau misalnya cocok, datang saja ke rumah. Kita bukan membahas tentang masalah cuek terhadap satu pasangan. Kita bukan cuek terhadap sesuatu individu. Tapi Buya Bayu mau ngajak teman-teman pada kesempatan kali ini, ternyata yang Buya Bayu riset selama ini, kehancuran anak muda, kehidupannya itu adalah salah satunya cuek terhadap lingkungan, cuek terhadap kehidupannya. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa, ben lah luweh, kamu harus begini, ben lah luweh. Pernah nggak sih merasa cuek terhadap sesuatu? Pernah nggak? Halo, pernah nggak merasa cuek terhadap sesuatu? Pernah nggak? Nah, salah satu faktor kehancuran anak muda itu, satu diantaranya adalah cueknya terhadap kehidupannya, cuek terhadap agamanya, cuek terhadap sosialnya, cuek terhadap keluarganya, dan cuek terhadap lain-lainnya. Inilah salah satu faktor yang disebut dengan namanya kehancuran anak muda. Nah, makanya statue kali ini, setelan cuek itu bukan berbicara tentang masalah, bukan masalah apa? Bukan masalah cowok ke cewek, atau cowok ke cewek, atau cewek ke cowok. Tapi ini berbicara tentang apa? Cueknya anak muda terhadap kehidupannya. Nah, makanya sekarang anak muda itu nggak punya karakteristik yang kuat. Sehingga ya apa? Ya mudah goyah, mudah rapuh, dan mudah terbawa arus. Seperti itu. Oke. Kita masuk materi ya teman-teman. Statue, setelan cuek. Ini yang lagi viral ya backsoundnya ya. Di mana-mana statue. Ada lagi yang nggak viral? Ada yang sudah nonton Jumbo? Halo? Ada yang sudah pernah nonton Jumbo belum? Belum ya? Kita agendakan nontonnya? Ya, boleh ya? Boleh? Gas ya? Aku penasaran ya. Itu udah ada belum bajakan ini apa? Harus di bioskop atau udah bisa di nunggu 2 bulan lagi ya biasanya ya? Waduh, ya kelamaan ya. Yo, saya tak sounding karo Pak Wagirin, Pak, karo Pak Heru minta tolong teman-teman Rismas minta nonton Jumbo neng XX1. Gas ora? Gas ora? Sing seru gas ora? Gas ora? Oke, gas ya. Oke, gas. Baik. Teman-teman, ayo fokus dulu. Buya Bayu nggak lama, paling cuma nanti sampai jam 9 karena setelah ini mau persiapan turnamen besok. Ayo, di sini daftar nggak?
Sapa sing melu sapa coba? Mas Rahim, sapa sing melu? Mas Rahim. Iki kan kemarin pelajar tuh. Ternyata kita cek ombak, ternyata pelajar ki akeh sing ra melu. Maksudnya banyak yang nggak tertarik gitu. Nah, terus kita open buat umum. Coba, sapa pro playernya siapa aja yang besok main? Coba cek. Sapa? 1. Kan 5 orang tuh, sapa wae? Sapa wae Mas Amar? Siapa aja Mas Amar? Mas Rohim. Mas Ilham main enggak? Main. Mas Ilham. Sapa? 3. Sapa meneh? 4. Sapa meneh di sini? Wah, kudune menang. Sesuk tak jagokke lho ya. Besok nek cewek-cewek nek kalian meh nonton dari supporter teko. Ya, karena juga mereka masing-masing tim juga bawa supporter. Ya. Nanti tempat mainnya itu dipisah. Nah, nanti tim supporter itu ada sendiri tempat ruangannya sendiri gitu. Jadi nonton di layar seperti itu. Ya. Jadi nanti mau bawa beduk ya monggo. Mas Sigit arep go mercon ya silakan go mercon. Seperti itu, ya. Oke, teman-teman, bisa fokus nggak nih? Halo. Oke ya, kita nggak lama-lama ya, kita sampai jam 9 aja. Teman-teman, kalau berbicara tentang masalah puasa, Buya Bayu itu teringat dengan salah satu tokoh penulis buku namanya Profesor Walter Mischel. Siapa namanya teman-teman? Profesor Walter Mischel. Ini namanya Profesor Kabulator Otak Kotor. Enggak. Walter Mischel. Beliau itu menulis buku yang berjudul namanya The Marshmallow Test. Apa namanya? The Marshmallow Test. Tahu marshmallow nggak? Tahu marshmallow ya? Marshmallow itu kayak makanan, kayak permen gitu ya. Nah, suatu ketika Profesor Walter Mischel ini meneliti atau meriset ya, melibatkan beberapa anak-anak yang usianya 5 tahun. Berapa tahun, teman-teman? 5 tahun. Dan kurang lebih 10 anak ini 5 tahun ini diberikan masing-masing anak ini marshmallow. Nah, profesornya bilang, "Nah, jangan kamu apa-apakan marshmallow ini selama 30 menit. Selama berapa menit, teman-teman? 30 menit. Oke, profesor itu keluar dari ruangan tersebut. Ternyata ada anak-anak yang usia 5 tahun tersebut baru aja 5 menit udah nggak kuat, udah nggak tahan. Akhirnya marshmallow tersebut dimakan. Ada yang bertahan cuma sampai 15 menit. Ada yang bertahan sampai 20 menit toh. Ada yang bertahan sampai 25 menit toh. Kurang lebih tersisa hanya kurang lebih 3 anak yang dia kuat untuk menahan diri untuk tidak makan marshmallow. Profesor Walter Mischel tersebut mendata anak-anak yang dia tidak makan marshmallow, tidak mengapa-apakan marshmallow selama 30 menit, diriset lagi selama beberapa tahun ke depan, ya, diteliti lagi, ternyata anak-anak yang pandai menahan diri untuk tidak makan marshmallow pada zaman itu, satu, apa fakta yang didapatkan oleh Profesor Walter Mischel? Kehidupan anak-anak yang pandai menahan dirinya untuk tidak makan marshmallow, kehidupannya jauh lebih mapan daripada anak-anak yang tidak pandai menahan diri. Artinya apa, teman-teman? Esensi dari yang namanya Ramadan kemarin, puasa itu adalah al-imsak. Apa, teman-teman? Apa itu al-imsak? Menahan. Hei, tahan-tahan diri engkau sejenak untuk tidak terlalu banyak bermain Mobile Legends dan FF. Tahan-tahan diri engkau sejenak, teman-teman, untuk tidak scroll-scroll Instagram ataupun TikTok yang mungkin itu tidak bermanfaat. Karena nanti akan membentuk namanya brain rot. Tahu brain rot nggak? Brain itu otak, rot itu pembusukan otak. Jadi apa? Kita tidak dilatih otak kita untuk kritis. Akhirnya apa? Terlalu mudah mendapatkan informasi, terlalu banyak sering informasi yang masuk, akhirnya membuat kita overthinking. Ini yang terjadi, teman-teman. Nah, makanya ketika bulan bulan Ramadan kemarin itu adalah melatih diri kita untuk pandai menahan diri. Tahan-tahan diri engkau sejenak untuk tidak terlalu banyak ikut-ikutan apa yang teman-teman engkau lakukan. Misalnya teman-teman engkau terlalu banyak main, engkau tahan diri sejenak, enggak, aku mau coba belajar. Tahan diri engkau sejenak, tidak, aku cuma mau beramal soleh. Tahan diri engkau sejenak untuk tidak terlalu banyak ikut-ikutan yang tren-trenan. Apa itu? Velocity. Apalagi? Yang kemarin apa ya? Top. Apalagi yang viral-viral itu? Nah itu, makanya sebagai anak muda kita harus punya karakter yang kuat, harus punya prinsip yang kuat dalam kehidupan. Nah, teman-teman, saya mau nanya, gimana kemarin waktu Ramadan sholatnya? Aman ya? Ayo, siapa yang di sini kalau sholat harus dioyak-oyak dulu sama orang tuanya kalau di rumah? Ayo, siapa di sini? Siapa yang di sini kalau sholat ya kudu nitip sik karo koncone ning sekolah? Bro, nitip. Ayo, siapa yang kayak gitu? Pernah ada kayak gitu? Nah,
Tuh, makanya bagaimana ciri-ciri dari anak soleh itu? Salah satunya adalah perbaiki interaksimu dengan Allah. Apa interaksi kita dengan Allah, teman-teman? Ayo, apa interaksi kita dengan Allah? Sholat. Dengan sholatnya kita, teman-teman semua. Ya, jangan sampai kita nih teman-teman yang sudah faham, yang sudah sering keterutinan. Ya, kalau sudah waya adzan, ya sudah, silakan untuk berangkat ke masjid. Silakan untuk berhenti sejenak aktivitas apa yang engkau lakukan, mari tunaikan sholat secara berjamaah. Gitu ya. Oke, lanjut, saya cepat saja. Nah, pada malam hari ini Buya Bayu sedikit aja menyampaikan materi tentang karakteristik pemudi Islam. Apa teman-teman? 1, 2, 3. Oke, saya mau nanya sama Besti. Besti, karakteristik itu apa? Sifat, ya. Apa? Karakteristik itu apa? Ciri khas seseorang. Oke. Ada lagi, karakteristik itu apa? Kepribadian dimiliki. Mesti borong kafe ya ke rumah sih. Ya, benar ya. Karakteristik adalah kepribadian. Oke, kita coba masuk. Saya mau nanya, coba bagaimana karakter Anda? Apakah seperti ini? Ayo, kita lihat. Ayo, apakah karakter Anda seperti ini? Rahim, ini Rahim. Wisnu. Coba mana? Ayo sebut absen ya. Oke. Masya Allah ya. Salam pagi buat kamu, minggu pagi buat kamu yang selalu kurindu. Sampaikan salamku pada ibumu jika aku sudah siap menjadi menantu. Wis, cakep ya. Ada lagi. Jika kamu penikmat kopi dan senja, maka izinkanlah aku untuk mencintaimu tanpa henti dan jeda. Wih, Masya Allah. Iki katanya wong Tegal lembut pak ya iki. Oh, siapa iki? Siapa? Teka wonge. Oh, wis. Teka wonge ya. Oke, alhamdulillah ya ada teka. Oke, selanjutnya bagaimana karakter Anda? Apakah seperti ini? Ya? Siapa? Oke, apakah seperti ini? Atau mungkin karakter Anda seperti ini? Coba katakan tentang karakter berikut ini. Coba. Mulai dari ujung. Mas Rohin. Mulai dari ujung, gimana karakternya orang itu? Ujung kanan. Coba kamu cosplay. Iya, gimana? Kanan ini, gini, sebelah sini, kanan. Coba cosplay. Karakternya gimana? Hah? Kang? Itu. Bisa coba, bisa nggak? Oke, lanjut. Mas Ilham, ayo bisa cosplay ini nggak? Gimana pon ini? Karakternya gimana orangnya? Nggak pernah lihat. Wih, Masya Allah. Terlalu sibuk ngafalin Quran kayaknya ya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, Wisnu. Ah, Wisnu. Iki, wis mirip kayak rambutmu ya, gini. Coba cosplay. Gimana karakternya dia? Oke, yang selanjutnya gimana itu? Gimana? Ya namanya juga manusia, kan bukan Nabi Boy. Nah, lanjut. Katakan tentang karakter berikut ini. Ayo. Ya? Insya Allah. Atau katakan tentang karakter berikut ini. Ayo, sindrom. Ya, sindrom. Ayo. Masya Allah. Enak banget ya kayaknya ya. Masya Allah. Langsung plak langsung rasanya gitu banget ya. Masya Allah. Ayo, siapa yang kemarin buka puasa bersama dengan kelas, alumni, dengan teman kelasnya, ada nggak? Coba, Cung. Ada? Keren. Velocity nggak kemarin? Iya. Velocity nggak? Enggak. Kenapa nggak? Wih, Masya Allah, keren. Cakep ya, full di masjid gitu ya. Oke. Atau mungkin seperti ini, coba katakan tentang karakter berikut ini. Ya.
Oke. Oke, aku mau nyari Gue Star satu ya. Wisnu, maju Wisnu. Coba Wisnu. Wisnu, coba maju dulu sebentar. Enggak, maju sebentar dulu aja. Enggak apa-apa, maju sebentar. Tepuk tangan dulu buat Wisnu. Wih, cakep. Oke, tak tanya-tanya dulu. Wih, dhuwur banget ya bocah. Oke, Mas Wisnu. Sekarang masih sekolah atau udah kuliah atau udah kerja? Sekolah. Kelas berapa? Hah? 11. 11 ki Kelas 2 SMK. SMK mana? Oh, Mugawa, SMK 3 ya? Mugawa ya? Oke, Mas Wisnu. Saya minta tolong untuk Mas Wisnu mengikuti karakter satu foto ini. Boleh? Silakan nanti bisa silakan nanti bisa cosplay orang tersebut. Boleh? Ya, silakan. Ayo, coba, ya bisa. Ya bisa. Ayo. Coba bisa nggak? Ayo, coba. Ayo pegang. Ayo. Bentar ya. Wisnu mau cosplay Wali, ya. Coba. Coba, ayo. Teman-teman silakan video. Coba. Kamu cosplay. Ibaratnya, oke, aku panggil satu orang ya. Yang MC, boleh MC? MC. Ya, boleh MC. Boleh berdiri. Ayo sini. Ayo, cepat. Ayo cepat. Apa sih? Berdiri cepat. Ayo cepat. Sini cepat. Oke. Cepat. Enggak apa-apa sebentar aja. Enggak. Sini sebentar aja. Oke, cakep. Oke. Sini aja. Sini. Ya, agak ke situ. Sini, Mbak. Oke. Sekarang Wisnu mau cosplay jadi Wali. Nah, Mbak MC jadi Dewi. Nah. Oke, coba silakan, cepat. Iya, bilang gimana? Wali enggak, Dewi boleh gitu. Ayo juga apa sekali, cepat. Kamu tadi kan pro player FF, Mobile Legend. Ayo, cepat. Cepat, cosplay dulu, cepat. Katakan tentang karakter berikut ini. Cepat. Ayo. Cepat, ayo gitu loh. Ayo cepat. Ayo, selak jam 09.00, cepat, ayo. Cepat. Ayo, selak sore, cepat, ayo. 1, 2, 3. Ayo cepat, 1, 2, 3, cepat. Ayo, bilang 1, 2, 3, semangat. Ayo, cepat. 1, 2, 3. Wali nak Dewi boleh ya. Oke. Wali nak loyo. Gini sebentar dulu. Oke, sebentar dulu. Mas Wisnu, oke. Saya mau nanya, senang nggak ikut rutinan setiap Jumat malam di Masjid Jami Al-Ikhlas Tegal Lembut ini? Seneng. Apa yang bikin kamu senang? Apa? Temennya banyak. Oke, apa harapan kamu untuk rutinan Jumat malam ini di Masjid Jami Al-Ikhlas Tegal Lembut? Harapannya apa? Ngadain turnamen. Pak Wakirin. Ya, dengerin Pak, apa? Ngadain turnamen. Oke, berarti sesuk bar saka kono aku tanggawin nang kene turnamen, oke? Engko biaya saka aku insyaallah. Ya mesti aku sing bagike danane saka takmir maksudnya. Oke. Terus harapan selain itu apa? Pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sini. Tetap semangat. Terus? Jangan apa? Jangan gampang menyerah sama putus asa. Oke. Jangan gampang menyerah, tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surga, katanya. Oke, tepuk tangan dulu Wali nak Dewi. Oke, terima kasih Wisnu. Kurang apa-apa sih kemeringat tuh ya. Oke, saya mau nanya teman-teman, kira-kira karakter itu penting nggak sih? Halo, karakter itu penting nggak? Penting nggak? Oke, Mas Ilham, kenapa kok penting? Mempengaruhi kehidupan. Oke, Mbak, kamu yang pakai jilbab, ya? Oh, nggak pakai jilbab. Oh iya. Oke, kamu yang pakai jilbab. Kenapa? Penting nggak karakter itu? Penting. Kenapa kok penting? Kenapa? Karakter itu penting kan? Kenapa kok penting? Penting nggak?
Halo, penting ya? Oke. Secara global penting. Kenapa kok bisa penting, teman-teman? Mengapa karakter itu penting? Satu, karena karakter membentuk image seseorang terhadap pribadinya. Jadi karakter orang tersebut itu bisa membentuk image atau bagaimana sudut pandang seseorang tersebut terhadap pribadinya. Yang kedua, karakter mampu menampilkan energi positif dan energi tergantung karakternya. Kalau karakternya baik, ya insya Allah nanti bisa memunculkan energi yang positif. Tapi kalau dia memiliki karakter yang nggak baik, maka nanti apa outputnya, apa keluarnya, maka energi yang negatif. Yang ketiga, kenapa kok karakter itu penting? Karena merupakan perilaku kebiasaan yang berulang-ulang. Halo, kebiasaan yang berulang-ulang. Nanti saya sampaikan, dari informasi itu bisa menjadi sebuah takdir dalam kehidupanmu. Nanti ya. Yang selanjutnya yang keempat, kenapa karakter itu penting? Karena perilaku bisa bersumber dari karakter seseorang. Jadi perilaku itu output dari karakter seseorang. Yang kelima, kenapa karakter itu penting? Karena karakter berkaitan erat dengan penilaian baik buruknya tingkah lakunya seseorang. Kesimpulannya, saya mau nanya sama teman-teman, karakter sekali lagi penting nggak dalam kehidupan kita? Penting nggak? Tapi ternyata banyak sekarang anak muda di era skop-skop saat ini, di era banyaknya velocity saat ini, yang tidak punya karakter. Kalau temennya ke kanan, yo ikut ke. Kalau temennya ke kiri, yo ikut ke. Dan sekarang banyak orang temen yang ke jurang, dia juga ikut ke jurang. Makanya jangan terlalu banyak mengikuti apa yang sedang FOMO-FOMOan. Kalau FOMO terhadap kebaikan, it's okay. Tapi kalau FOMO hanya sekedar FOMO yang tidak membawa keberkahan, tidak membawa yang sebuah manfaat, ya maka pelan-pelan untuk ditinggalkan teman-teman semua. Kita bisa memilih mau diam seperti batu dalam kehidupan, ya wes aku uripku koyo ngene, ya sudah aku diam seperti ini. Atau memilih menjadi seperti daun yang ikut terbawa arus. Tahu kan? Kayak kuning-kuning kali, neng kali serayu, neng kali. Tahu kan? Itu hidupnya gimana? Yo hampar kanan, yo kanan, kiri yo kiri, belesek yo belesek, maju ya maju, mundur ya mundur. Nah kita harus bisa memilih bagaimana bisa melawan arus. Di era zaman saat ini teman-teman, kita itu kalau melawan arus, luar biasa yang namanya cobaannya ya. Dikatakan lu nggak asik, kamu nggak up to date, kamu bukan circle aku, jak velocity aja haram, alah velocity aja kok begini, kamu nggak asik deh orangnya. Terkadang kita terlalu sering ikut omongan orang lain. Ini yang terjadi teman-teman. Sehingga apa? Kita nggak punya jati diri, kita nggak punya karakter. Padahal karakter itu penting. Oke, kita lanjut. Saya mau nanya, kalau karakter itu penting, sekarang apakah karakter bisa dirubah? Halo, karakter bisa dirubah nggak? Oke, gimana caranya? Diniatkan. Oke, innamal a'malu binniyat. Oke, ada lagi. Diputar, dijilat, dicelupin, dibuka. Ada lagi, ya? Gimana cara merubah karakter? Nah, cara merubah karakter, penyebab dari terbentuknya karakter adalah satu. Karakter ternyata teman-teman terbentuk melalui perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, ia dapat berubah. Teman-teman, Buya Bayu dulu adalah bukan seseorang yang pandai pegang mikrofon. Dulu Buya Bayu adalah bukan anak muda yang senang ke masjid. Dulu Buya Bayu adalah bukan orang yang pandai ngomong di depan umum, bukan orang yang pandai terhadap masalah ilmu agama, bukan. Dulu Buya Bayu adalah orang yang tidak faham terhadap masjid, tidak faham terhadap agama, bahkan jenenge sobo masjid iki blas ora tahu pada zaman itu. Karena apa? Karena ini perjalanan hidup seseorang. Kita akan dipertemukan dengan lingkungan, kita akan dipertemukan dengan teman, kita akan dipertemukan dengan sebuah keadaan yang dimana kita harus bisa membaur, harus bagaimana bisa mengikuti lingkungan tersebut. Sehingga apa? Itu bisa membentuk sebuah karakter. Yang kedua, kenapa karakter bisa terbentuk? Karakter terbentuk juga karena dari informasi apa yang diterima. Saya mau nanya, selama satu hari 24 jam dalam kehidupan kita scroll IG kita scroll TikTok kita, informasi yang apa kita dapatkan dalam sehari kita? Ayo. Banyak banget ya.
mulai random banget ya pokoknya ya. Ya mulai dari Madrid kalah. Ya mohon maaf ya, mulai dari Barca menang dan insya Allah besok ada El Clasico ya. Apalagi mulai dari Jumbo, mulai dari masalah Palestina dan seterusnya, banyak banget informasi-informasi yang masuk dalam pemikiran kita, betul ya? Dan ternyata teman-teman, dari informasi ini bisa membentuk yang namanya karakter. Pernah nggak teman-teman suatu ketika ada lihat orang bikin story, semua akan indah pada waktunya, tapi dalam kesehariannya dia cuma scroll Instagram, scroll TikTok, tangi, turu, madang, mohon maaf buang kotoran, turu meneh. Kan itu kan kehidupan kita selama Ramadan kemarin ya, tidak produktif belas, betul ya? Dan ini terjadi. Dan yang ketiga, nah maka karakter akan selalu menjadi objek penilaian etis, ya. Maka kalau kita mau dinilai sama orang, ya dilihat bagaimana karakternya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Kita lihat coba-coba ya. Ini, perhatikan baik-baik. Informasimu merubah kehidupanmu. Ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang datang dalam diri kehidupanmu sebuah informasi. Informasi diproses dalam otakmu akan menjadi sebuah yang namanya kepercayaan yang terus dilakukan, yang terus diingat-ingat akan menjadi sebuah yang namanya tindakan yang terus dilakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau yang namanya habit, dan habit yang terus dilakukan akan menjadi sebuah yang namanya karakter. Ki karakternya kayak sapa ki? Iya, aku salah ngekei gambar ya, aku tuh deh gambar cumbu. Ya, tak kira ki Mas Amar ya. Ya, dari karakter yang terus kita lakukan, yang terus kita jalani, yang terus kita gaungkan selama dari kita hidup, ini akan menjadi sebuah takdir dalam kehidupan. Berawal dari apa? Informasi. Maka ketika engkau mau memperbaiki hidupmu, perbaiki apa yang masuk dalam otakmu, perbaiki apa yang masuk dalam akalmu, perbaiki apa yang masuk dalam pikiranmu. Karena musuh-musuh kita teman-teman saat ini sudah tidak menyerang kita dengan masalah fisik atau senjata. Kalau di Palestina oke. Tapi sekarang anak-anak Indonesia yang diserang apa? Apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang diserang adalah pemikirannya. Dengan apa? 4F ya kan? Tahu kan? Fun, food, fashion, dan film. Ini yang terjadi teman-teman. Nah, sehingga apa? Informasi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bangkitnya anak muda, perhatikan kalimat saya, bangkitnya anak muda itu bukan dari materi dulu. Bangkitnya anak muda itu bukan dari bagaimana jabatannya dulu, atau mungkin dari bagaimana merek HP-nya atau merek skincare-nya. Tapi bangkitnya anak muda itu berawal dari apa? Dari pemikirannya. Maka perbaiki informasi yang masuk ke dalam dirimu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Saya mau nanya sama teman-teman semua, dalam 1 tahun ini sudah berapa buku yang teman-teman baca? Wih, Masya Allah, 160 kata maksudnya. 160 buku. Wih, keren, cakep nih. Dan Indonesia ternyata teman-teman, kalau melihat riset itu ternyata 1 banding 1/0,00000 sekian persen. Artinya apa? 1 banding kurang lebih 100.000 orang di Indonesia yang baca buku. Saya mau nanya, berapa banyak teman-teman kalau nonton YouTube, nonton tentang podcast, tentang self development, tentang bagaimana dunia anak muda, sudah berapa banyak teman-teman tonton itu? Dan apa tontonan podcast teman-teman kalau di YouTube? Ada nggak? Stand up comedy, oke, ada lagi. Teman-teman waktu Ramadan kemarin nonton Escape nggak? Escape. Raymond Chin. Aduh, nggak sampai sana ya. Oke, apa? Apa sih teman-teman? Coba saya mau riset. Apa yang teman-teman nonton kemarin di YouTube? Nggak sempat nonton di YouTube ya. Baca Quran terus. Oh, Masya Allah. Masih dikit banget itu ya. Ya gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, maka ya teman-teman, kalau engkau mau, saya mau nanya, semua punya masa lalu nggak? Halo? Semua punya masa lalu nggak? Punya masa lalu yang kelam nggak?
Oke, saya mau nanya, bagaimana memperbaiki masa lalu yang kelam? Dikejar. Belajar. Oke, ada lagi. Bagaimana cara memperbaiki masa lalu yang kelam? Belajar, analisa. Oh, observe ya. Oke. Gimana caranya? Dengan cara engkau memperbaiki hidupmu untuk hari ini. Saya pernah dulu materi itu tentang masalah materi drakor kalau nggak salah. Ya, saya mau nanya, antara pertemuan ruang dan waktu. Saya mau nanya ya, waktu itu bisa kembali nggak? Halo, waktu bisa kembali nggak? Tidak bisa. Ruang bisa kembali nggak? Bisa. Saya misalnya ketinggalan jam tangan, saya pulang ke rumah bisa? Bisa. Coba teman-teman tadi ketinggalan sholat subuh, bisa kembali sholat subuh? Tidak bisa. Maka kenapa di Al-Quran itu dikatakan wal asr, demi waktu atau demi masa. Maka betapa pentingnya yang namanya waktu. Artinya apa? Ketika teman-teman punya masa lalu, tidak perlu yang namanya terlalu overthinking dengan masa lalu. Masa lalu kita buruk guys. Masa lalu kita itu mungkin belum pernah yang namanya soboneng masjid. Kita punya masa lalu yang kelam, pernah bermaksiat. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan memperbaiki kehidupanmu di hari ini. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, kita yang sekarang ini hasil dari masa lalu kita, dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Nih kalau teman-teman besok mau jadi apapun, berawal dari sekarang, jangan nunggu besok. Karena penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di depan pendaftaran. Oke, pinter. Ya, cakep. Nah, maka itu ya, maka perhatikan ini polanya. Informasi yang masuk ke dalam otakmu, dalam pikiranmu akan menjadi sebuah kepercayaan. Makanya zaman dulu orang-orang mohon maaf ya yang nyembah berhala, yang nyembah patung dan nyembah apa? Karena informasinya apa yang masuk dalam otak mereka, pemikiran mereka, ya apapun yang itu besar-besar, apapun yang itu disakrakal, itu adalah seorang Tuhan atau sebuah Tuhan yang wajib kita sembah. Ya, sama keimanan kita teman-teman semua, berawal dari sebuah informasi. Maka pada kesempatan kali ini Buya Bayu minta tips 3 dari teman-teman. 1, kalau memperbaiki hidupmu, 1, perbaiki yang namanya BTP. Apa teman-teman? BTP. Yang pertama bacaan. Bacaan ini nggak bisa diganti dengan TikTok. Sampai sekarang saya juga masih melatih diri saya untuk senang baca buku. Karena memang saya rasa buku itu sangat penting. Maka dulu zaman SD kita mengatakan buku itu adalah jendela apa? Dunia, ya. Mungkin udah beda Pak zaman jenengan sama zaman sekarang, udah seperti itu. Yang kedua, selain bacaan, ini tidak bisa diganti dengan namanya TikTok atau Instagram ataupun YouTube. Bacaan ya tetap bacaan yang berbentuk lembaran. Yang kedua, setelah bacaan, perbaiki namanya tontonan. Apa? Tontonan. Tuh, coba perbaiki apa tontonanmu, coba cek algoritma YouTube-mu apa. Ayo, coba cek algoritma TikTok-mu, ayo. Dan sadar nggak sadar, algoritma yang ada di sosial media kita itu mewakili perasaan kita, bener nggak? Bener nggak sih suatu ketika kita sedang galau, sedang sedih, kok tiba-tiba muncul sound ini ya, kok tiba muncul meme ini ya, bener nggak sih? Nah, makanya apa yang kita cari, itu yang kita temukan. Nah, maka perhatikan apa yang kau cari. BT, yang ketiga P, apa itu? Pergaulan. Nih teman-teman, tolong, kalau belum bisa menjadi teman yang baik, cari teman yang baik. Apa? Ulangi kalimat dari saya. Kalau belum bisa menjadi orang yang baik, cari teman yang. Kalau belum bisa menciptakan lingkungan yang baik, ya cari lingkungan yang baik. Loh, kita tuh di sini tuh bukan orang-orang yang soleh loh guys. Terkadang orang itu image-nya kepada kita, uang yang seneng neng masjid, orang yang sudah berangkat ke masjid itu adalah orang-orang soleh. Justru tidak. Orang-orang di sini adalah sadar bahwasanya dia pernah salah dan pengen soleh. Di sini kita adalah orang kotor. Makanya disebut dengan Baitullah. Apa itu Baitullah? Bait itu tempat kembali dan Allah adalah Rabb kita. Maka tempat kembali kita kepada Allah adalah siapa? Adalah apa? Masjid, teman-teman, disebut dengan Baitullah. Itu ya. Tuh, perhatikan. Selanjutnya, mana Mas Bayu dalil merubah kehidupanmu? Nah, ini yang sangat familiar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi jangan berharap nanti akan ada indah pada waktunya.
tapi engkau malah berleha-leha, tapi engkau malah scroll-scroll Instagram dan YouTube yang nggak terasa hanya 1 jam, 2 jam terlewati. Tapi engkau selalu mengatakan, udah tenang aja, nanti akan indah pada waktu nih. Terserah ngersake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manut Gusti Allah, manut dalane. Tapi kita tidak ada yang namanya ikhtiar atau namanya usaha. Tuh, Allah tidak akan merubah suatu keadaan manusia ketika manusia itu tidak merubah sendiri keadaannya. Jadi kalau kamu besok mau jadi orang sukses, ya dimulai dari sekarang. Kalau engkau pengen masuk surga, ya jangan tunggu nanti dari ilhamnya Allah, jangan nunggu nanti dari wahyunya Allah, tapi mulai dari apa? Mulai dari sekarang. Seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, karakter Islam itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, karakter yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai Islam itu kita dapatkan di mana, teman-teman? Kalau nggak di tempat seperti ini, coba saya mau nanya, apakah nilai-nilai Islam itu akan kita dapatkan di YouTube saja? Apakah di Instagram saja? Amat sangat sedikit presentasinya. Maka nilai-nilai Islam itu akan kita dapatkan ketika kita duduk berjamaah di sini. Makanya ruh almaru ala dini khalili. Nanti itu ruh itu akan bersanding dengan siapa yang dia cintai, dengan siapa yang satu frekuensi dengan dirinya. Maka ikatan kita pada kesempatan kali itu adalah ikatan yang luar biasa, teman-teman semua. Ya, Buya Bayu sampai detik ini membersamai teman-teman Tegal Lembut. Ini bukan bukan karena Buya Bayu kesini pengen apapun, tidak. Tapi karena apa? Ya inilah ikatan terbaik, adalah ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa karakter Islam? Harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perhatikan kalimat dari saya, teman-teman. Standar kehidupan anak Gen Z, anak Gen Alpha sekarang itu sudah bukan dengan agamanya. Standar kehidupan anak muda sekarang itu sudah bukan dengan pelajaran agamanya, sudah bukan dengan kitabnya, sudah bukan dengan Al-Qur'annya. Tapi standar kehidupan anak Gen Z sekarang, Gen Alpha sekarang itu dengan apa? Apa yang FYP di beranda TikToknya. Fakta tidak? Fakta. Sehingga standar kehidupan sekarang menjadi relatif. Ya sudah, menurut engkau benar, menurut aku tidak. Menurut engkau salah, menurut dia benar. Dan ini yang akhirnya menjadi negara kita atau generasi muda kita menjadi rusak. Nah, besok teman-teman, kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus apa, teman-teman? Demografi. Tahu nggak demografi itu apa? Demografi itu apa? Ayo dijawab, demografi apa? Kan kalau fotografi itu kan foto-foto. Nah, kalau demografi itu apa? Ayo, bonus demografi itu apa? Demografi itu membahas tentang apa? Ayo, ChatGPT, ayo. Meta AI, ayo. ChatGPT, ayo coba cek. Apa itu demografi? Baca, Mbak. Demografi adalah, coba dibaca. Demografi adalah, ayo Mbak, dibantu Mbak. Yuk. Jam 9, yuk. Apa, Mbak? Demografi adalah, demo itu orasi, grafi itu adalah foto, ya. Ayo, apa? Demografi itu apa? Ayo dibaca, Pak. Apa? Demografi adalah studi ilmiah Oke, terus? Ayo dibaca aja, Mbak. Apa yang ada hasil di YouTube apa aja? Di Meta atau di ChatGPT, apa dibaca aja? Studi tentang karakteristik populasi manusia seperti usia, jenis kelamin, ras, agama, Yes. Betul. Demografi itu berbicara tentang populasi. Apa itu populasi? Kependudukan. Dan di tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi yang menguasai Indonesia. Besok itu adalah generasi kita, generasi Z sama generasi Alpha, yang dimana mayoritas besok usia produktifnya itu adalah usia-usia pada zaman kita saat ini. Artinya apa? Besok tuh ya pemerintah kita sedang menggaungkan Indonesia emas di tahun 2045. 20 tahun lagi. Nah, tapi digadang-gadang menjadi Indonesia emas, tapi malah bisa menjadi Indonesia cemas. Kalau tidak dimulai dari sekarang. Jangan hanya menjadi jargon. Beberapa kali kesempatan Buya Bayu
sempat ngisi di beberapa dinas, sempat ngisi di beberapa sekolah, beberapa guru-guru, dan mereka gaungannya sama Pak. Gaungannya apa? Indonesia emas di tahun 2045. Tapi ternyata kita melihat faktor pendidikan saat ini, sektor pendidikan bagaimana ya? Solusinya apa? Ini yang terjadi teman-teman semua ya. Maka yuk bersama-sama, minimal kalau lingkungan kita belum tercipta menjadi lebih baik lagi, minimal dari diri sendiri terlebih dahulu. Itu ya. Maka harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang bukan bersumber dari TikTok dan Instagram. Yang selanjutnya, teladan Nabawi dan para sahabat. Nah sekarang teman-teman itu, teladannya sekarang bukan dengan keteladanan yang baik. Makanya di era saat ini kita ada namanya krisis keteladanan. Apa namanya? Krisis. Orang di rumah bapak sama ibu nggak menjadi teladan buat anak-anaknya. Di sekolah ada guru-guru yang tidak bisa menjadi teladan untuk murid-muridnya. Dan di masjid mungkin ada takmir, mohon maaf, yang tidak bisa menjadi teladan untuk jamaahnya. Itu makanya hidup di dunia ini hanya seni bagaimana memainkan sebuah peran. Apa teman-teman? Hidup di muka bumi ini hanya seni memainkan sebuah peran. Itu. Maka siapa yang dia pandai memainkan peran, maka dia menjadi hamba yang baik. Itu. Nah, karakter Islam itu ada namanya sifat. Apa teman-teman? Sifat. Atau biasa di kata lainnya disebut dengan apa? Sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Ini disebut dengan apa? Sifat wajib Rasul. Oke. Sing go peci dewe. Oke, kamu. Tak tanya, sidik itu apa? Tonggoku, iki jeneng wong sidik. Utuh. Ayo, sidik itu apa? Koncone sapa? Sidik itu apa? Jujur, ya, jujur kacang hijau ya. Sidik itu apa teman-teman? Jujur. Oke, yang kedua, fatona. Fatona apa? Ayo, sing kotak-kotak. Fatona apa? Fatona cerdas. Oke, amanah. Yuk, jajare. Amanah ki anu wedang, amanah water. Udah. Di sini kangen water, jangan bahas-bahas amanah water. Ayo. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Oke, tablik. Yuk. Sing pakai kotak-kotak, arep genduren. Ayo. Sing pakai apa? Kotak-kotak. Sing pakai batik. Ayo. Tablik itu apa? Pengajian, pengajian tablik akbar Pak katanya. Tablik itu apa? Pengajian. Oh iya bener. Iya, informasi yang masuk ya, oke. Apa tablik? Menyampaikan. Nah, teman-teman, minimal kalau teman-teman pengen memiliki karakter Islam, maka 4 ini yang teman-teman pegang. Apa itu? Jujur dulu ya. Yang kedua apa? Fatonah. Yang ketiga amanah. Yang keempat tablik. Pegang 4 ini, insya Allah akan menjadi karakter Islam dalam kehidupan kita. Nah, maka jadilah pemuda yang berkarakter Islam. Yang pertama adalah yang paling mendasar, ini adalah sebuah intelektualitas atau disebut dengan ilmu. Saya mau nanya, saya pernah nggak nanya sama teman-teman, apa bedanya orang berduit sama berilmu? Oh belum ya, oke. Oh, jangan kamu udah tahu. Ayo, apa bedanya orang berilmu sama berduit? Nek wong berduit duit, nek wong berilmu duwe ilmu. Pintar, cakep. Tapi bukan itu jawabannya. Ayo, ada apa? Apa bedanya berilmu sama berduit? Lima, 4, 3, 2, 1. Bedanya orang berilmu sama berduit. Kalau orang berduit, dia yang akan menjaga duitnya. Tapi kalau orang berilmu, maka ilmu yang akan menjaga dirinya. Makanya di dalam Islam, janji Allah kepada orang-orang yang dia berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Makanya ketika Allah ingin sebuah kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah ingin kebaikan dalam diri seorang anak remaja masjid, yang Allah berikan bukan materi dulu. Apa yang Allah berikan? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah tanamkan dulu tentang pemahaman agamanya. Maka jangan sepelekan forum seperti ini, guys.
Buya Bayu sering banget jalan ke forum-forum manapun itu, tapi yang paling mendasar dalam kehidupan kita sampai saat ini adalah forum-forum yang faqihu fiddin, memahamkan terhadap sebuah agamanya. Makanya Buya Bayu itu tidak ada kata, kata capek, kata lelah. Wis pokoknya gaspol. Selama itu dalam kebaikan, selama itu membersamai teman-teman, insya Allah Buya Bayu siap membersamai. Artinya apa? Yuk, jadikan standar kehidupan kita itu adalah agama kita, guys. Ya, Allah tuh nggak menuntut kita menjadi anak yang sempurna, nggak sama sekali. Bapak ibu kita itu nggak menuntut kita menjadi anak yang sempurna, tapi kita dituntut menjadi anak muda yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lainnya. Yang kedua, humanitas. Apa itu? Akhlak, adab. Teman-teman, sekarang di Yogyakarta khususnya krisis yang namanya adab, akhlak, dan moralitas. Bencana terbesar sekarang di Yogyakarta bukanlah bencana longsor dan bencana gempa bumi ataupun gunung meletus. Bencana di Yogyakarta sekarang adalah bencana yang namanya akhlak, adab, dan moralitas. Teman-teman tahu nggak? Pernah dengar lagunya itu siapa? Mangan tempe rasane koyo. Dark Boy ya? Apa itu? Jogja Saya mau nanya, apa yang istimewa dari Jogja? Nggak tahu. Oh, saya bukan orang Jogja. Bodoh berarti, Mas. Ayo, apa istimewa Jogja apa? Kota pelajar. Kota pelajar. Oke. Wih, cakep. Pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Wih, cakep. Terus ada lagi? Apa ya? Oke. Iki tak dong lagi sesuk iki tadi cah pinter insyaallah ya. Besok tadi takmir ya. Pengen ngurusi, pengen gantian Pak Heru ganti karo bocah-bocah gini seperti itu. Nah, saya mau sampaikan, besok ada faktanya seperti ini, teman. Saya punya fakta. Yogyakarta sekarang salah satu provinsi atau kota yang bagaimana, mohon maaf ya, seks bebas tertinggi di Indonesia. Jogja istimewa katanya. Artinya apa teman-teman semua? Yang itu dinobatkan dengan istimewa, tapi ternyata tidak seistimewa apa yang kita masukin saat ini teman-teman semua. Ya, artinya apa itu tadi teman-teman semua? Maka humanitas atau akhlak, adab, dan seterusnya jaga baik-baik. Bahkan sempat ada viral seorang cewek yang minta dibelikan skincare, ngamuk dan tantrum sama ibunya gara-gara tidak dibeliin skincare. Ada videonya. Terus apa lagi? Ada seorang cowok yang minta dibelikan motor KLX, tapi ternyata dibawa ke showroom motor dibeliin Matic. Maticnya nggak mau diterima, akhirnya ditendang-tendang, beginiin, dia cuma tetap minta KLX. Ini yang terjadi teman-teman semua. Tuh sama guru kita, perhatikan. Siapa yang di sini sering melawan sama gurunya? Ayo. Nggak akan berkah hidup kita teman-teman ketika kita tidak menghargai sebuah guru, ya. Maka jaga baik-baik adab kita pada guru kita, ya, selama itu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Oke? Itu. Yang selanjutnya religiusitas atau namanya iman, ya. Coba kita baca bareng-bareng Quran surah Al-Asr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr wal 'asr. Demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia berada dalam kerugian. Buya Bayu yang ngomong merugi, teman-teman yang di depan juga merugi, teman-teman yang dengerin Buya Bayu juga merugi. Tapi apakah sampai situ ayatnya? Tidak. Illalladzina amanu. Dia orang-orang yang beriman. Maka Imam Syafi'i itu pernah bilang seperti ini. Kalaulah Allah nggak turunkan Al-Quran, cukup Quran surah Al-Asr saja. Inilah landasan manusia dalam berkehidupan di muka bumi ini. Karena yang pertama adalah iman dulu pondasinya.
Betapa banyak saat ini, di Pengasih, di Wates, satu minggu terjadi 4 kali bundir. Tahu bundir nggak? Tahu bundir nggak? Bundir itu apa? Bunuh diri. Ya, gara-gara nggak kuat ilmunya, gara-gara kena masalah besar, nggak kuat imannya, akhirnya apa? Jeglek. Banyak teman-teman kita yang lain tuh, ya, gara-gara kehidupannya begini, kehidupan begitu, imannya nggak kuat, akhirnya jeglek dan seterusnya. Maka ini poin penting yang pertama adalah iman. Iman itu apa sih? Teman-teman, iman itu apa? Percaya. Apa konsekuensi dari percaya? Kita percaya sama siapa? Iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Iman pertama kepada siapa? Allah. Apa konsekuensi iman kepada Allah? Memiliki yang namanya rasa takut. Nek taat secara bareng-bareng iku apik. Tapi sing sulit ketika taat ketika sendirian. Cah lanang nek wis ngegam HP neng kamar dhewe ngapain? Iya, makanya saya bilang di era saat ini nggak bermaksiat dalam sehari saja itu sudah sebuah prestasi. Itu. Nah, maka yang selanjutnya apa? I'm young, have Islamic character. Saya anak muda, memiliki karakter Islam. Maka selamat teman-teman menjadi pemuda yang berkarakter Islam. Cukup sekian. Alhamdulillah. Jadi pada intinya, poin kita pada kesempatan kali ini satu, apa? Ada yang tahu nggak? Yuk kita beri kesimpulan. Satu, standar kehidupan anak muda kita kembalikan kepada apa? Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jangan terlalu ikut sering yang namanya FOMO-FOMOan. Kita harus punya yang namanya jati diri. Perbaiki adab dan akhlakmu terhadap orang tua yang lebih sepuh, terhadap adikmu yang lebih muda, terhadap lingkungan teman sebayamu. Perbaiki itu semua, maka insya Allah karakter engkau akan kebentuk menjadi karakter orang hebat. Yang selanjutnya, yang keempat, apa? Yang paling penting adalah bagaimana meniti jalan kebaikan ini dengan istiqomah. Ini yang paling berat. Saya tidak kaget, enggak merasa wah ketika bulan Ramadan rame masjid, karena memang ya pasti rame dimanapun tempatnya, betul? Bahkan yang nggak pernah kelihatan di masjid pun akan kelihatan di masjid. Itu berkahnya Ramadan. Tapi yang paling sangat spesial ketika ada kok orang-orang yang di luar bulan Ramadan masih bisa istiqomah sampai detik ini membersamai agenda ini, membersamai Masjid Tegalembut, membersamai kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Inilah orang-orang pilihan yang terpilih. Kita harusnya senang teman-teman. Hari ini, malam hari ini kita dipakai badannya oleh Allah untuk beramal soleh. Karena banyak orang-orang yang badannya sehat tapi digunakan untuk tidak beramal soleh. Bener gak sih? Makanya kita minta sama Allah sehat karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Banyak orang yang sehat tapi sehatnya tidak digunakan untuk beramal soleh. Dan banyak orang yang sehat tapi sehatnya tidak digunakan untuk kebaikan. Maka insya Allah kita orang-orang yang membersamai setiap agenda, setiap proses, setiap perjalanan kehidupan di masjid ini, kita insya Allah adalah orang-orang pilihan yang terpilih di sisi Allah, menjadi orang-orang pejuang Islam di Tegalembut ini, menjadi orang yang bersama-sama memakmurkan masjid ini, dan bersama-sama menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter Islam, dan bisa menjadi pejuang Islam, bisa menghidupkan atau menyenangkan atau bisa mengharumkan nama Tegalembut, nama negara kita, bahkan nama agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada tanya jawab? Kalau ada silakan bertanya, kalau tidak ada kita tutup dengan berdoa. Setelah itu kita ramah tamah. Ada? Cukup? Cukup G? Oke, jadi Buya Bayu bilang teman-teman semua tetap semangat ya. Tetap terus istiqomah, tetap terus berangkat. Apapun siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, yuk bersama-sama. Jadi nanti kalau ada aspirasi dari siapa tadi? Mas Wisnu ya? Ada minta turnamen, ya insya Allah nanti saya rembukin sama teman-teman dulu. Karena butuh wasit, butuh sponsorship, butuh hadiah juga, dan butuh lain-lainnya ya insya Allah nanti kita coba bikin mungkin lingkup Giri Penny ya, nanti Tegalembut menjadi tuan rumah. Siap nggak? Wih, siap nggak? Oke, siap ya. Nanti yang cewek-ceweknya ngapain mas? Cewek-ceweknya mau ngapain kalau yang lain pada turnamen? Lihat ya, nonton ya gitu.
Ini sing anu bocil-bocil lagi dolanan FF apa Mobile Legend? Kalian? Iya, FF ya rata-rata ya. Kenapa? Kok yang bocil-bocil rata-rata FF kenapa? Oh gitu ya. Ya sudahlah, oke seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang besok turnamen, saya doakan semoga juara ya. Amin. Karena saya kan belum mengatasnamakan panitia kan. Jadi saya harus seimbang ya, harus. Besok kalau saya sudah jadi panitia saya harus netral. Tapi kalau malam hari ini saya berpihak kepada kalian. Tapi saya punya harapan kalian menang ya. Biar nanti bisa mewakili. Oh, ternyata ada Rismas Masjid di Kulon Progo yang bisa menjadi juara Victory of Sawal di tahun ini bersama Jogja On Game. Wah, amin ya. Amin ya. Oke, tepuk tangan lagi yang spesial buat kita semua. Masya Allah. Oke, teman-teman, untuk menambah keberkahan pada malam hari ini kita berdoa dulu. Sudah 9:30. Kita berdoa semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh ya teman-teman. Bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Kita doakan para orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Orang tua yang sedang proses meniti jalan kebaikan, semoga Allah mudahkan. Dan orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga husnul khotimah, ditempatkan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang donatur baik pada kesempatan kali ini, semoga Allah berkalimpahkan rezekinya dan insya Allah diberikan keturunan yang insya Allah soleh dan soleha. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Gimana adab dalam berdoa? Tidak ada suara soleh kecuali suara dari saya. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan serendah-rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa la qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.